Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini, saya akan menyampaikan pemikiran mengenai pendidikan yang berpusat pada Kristus. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa setiap orang ada di dalam dunia ini, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, baik di rumah, di sekolah, di dalam masyarakat, di gereja atau tempat ibadah, bahkan di dalam kehidupannya berkarya mengelola bumi ini. Semua tempat di mana ada interaksi, ada komunikasi, dan ada pekerjaan, kekaryaan, memerlukan suatu upaya pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengajaran, proses pembelajaran seumur hidup. Dan tidak ada seorang pun yang tidak belajar dari kehidupan ini. Bukan hanya menambah pengetahuan, baik prateoritis maupun teoritis, tetapi juga pengalaman memahami realita yang ada. Memahami keberadaan manusia, makhluk lain selain manusia, seperti binatang, hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ciptaan lain, seperti benda-benda padat, benda-benda cair, benda-benda gas, dan keseluruhannya ada dalam sistem kehidupan. Proses pengajaran dan pembelajaran tersebut dapat terjadi karena kita, setiap individu memiliki akal budi, rasio, pemikiran, di mana melalui pengamatan indrawi dan pengalaman personal di komunitas atau secara individu, memberikan sebuah informasi, data, maupun fakta-fakta yang dijalani dalam kehidupan untuk menambah, melengkapi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan dan juga keterampilan. Keseluruhannya itu dapat dikombinasikan dengan intuisi dari setiap orang untuk mencapai atau mendapatkan passion-nya. Ada yang lebih mencoba untuk menekankan fokus penambahan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilannya di bidang seni, di bidang ilmu-ilmu sosial, di bidang ilmu-ilmu humaniora, atau di bidang ilmu-ilmu sains. Yang keseluruhannya itu dapat dilakukan oleh setiap individu karena ada di dalam sistem kehidupan di bumi ini. Yang diatur, dikendalikan, dipelihara, dijaga oleh Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan sistem kehidupan yang pada dasarnya adalah baik, sempurna pada dirinya, dan tentunya memiliki keteraturan, keindahan. Dalam keteraturan kita mengetahui dan mengalami sendiri bagaimana alam semesta ini dikendalikan. Berlangsung dari abad ke abad, dan kita bersyukur karena penataan ini ada di dalam kendali Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa apa yang kita tahu, kita mengerti, melalui pikiran kita yang kritis, dan pikiran kita yang sangat konstruktif untuk kehidupan kita sekarang dan nanti. Kita percaya semua penemuan, kebenaran, dan teknologi yang digunakan dari masa ke masa, sampai hari ini, itu dapat kita gunakan dan dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan di bumi ini. Sayangnya, kita sudah berdosa. Arah yang kita lalui, jalan yang kita tapaki, struktur kehidupan yang kita hadapi sudah dicemari dosa. Sehingga manusia lebih mencintai dirinya, mencintai dunia, bahkan pekerjaan setan pun dianggap penting. Namun, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang dikaruniai penebusan oleh Kristus, memulai suatu kehidupan yang baru dengan melanjutkan proses pengajaran dan proses pembelajaran berdasarkan pada pemikiran kebenaran Alkitab. Kita tahu ini tidak mudah karena membalikkan arah yang menuju kepada kegelapan
menjadi menuju kepada terang. Yang tadinya hasil dari proses pendidikan berupa pengetahuan, keterampilan, dan teknologi digunakan untuk kepentingan diri, hawa nafsu, kedagingan, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Sekarang di dalam karya penebusan Kristus, seluruh tatanan pendidikan itu harus diarahkan kembali kepada Allah Sang Empunya berbagai ilmu pengetahuan. Tidaklah salah kita memikirkan kembali itu dengan tepat. Seperti apa yang diajarkan di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dimulai dari rasa hormat dan menghargai keberadaan Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan anugerah dan cinta kasih-Nya. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat mengoptimalkan akal budi dan memiliki hati nurani yang baik untuk mengerjakan proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada pengajaran Alkitab, di mana kita didorong, dituntun untuk mengelola bumi ini bagi kehidupan yang sejahtera. Hal itu hanya mungkin terjadi di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di pekerjaan-pekerjaan, di rumah-rumah, di gereja-gereja yang berpusatkan seluruh pendidikannya kepada Kristus. Karena Kristus bukan hanya sebagai pengantara manusia berdosa kepada Allah dan kita mendapat penebusan melalui karya kematian dan kebangkitannya, tetapi juga Kristus mentransformasi dan menebus seluruh keberadaan sistem kehidupan yang dicemari dosa ini dengan nyawanya. Pendidikan yang berpusat pada Kristus berarti pendidikan yang mengembalikan arah, struktur, dan tujuan daripada pendidikan bagi kemuliaan Tuhan Allah. Yang mengarahkan semua proses pembelajaran itu untuk kehidupan yang sejahtera. Yang mengarahkan struktur-struktur yang ada bagi kehidupan yang adil dan beradab. Tentunya rasa kemanusiaan itu perlu untuk diperhatikan. Kita tahu kerusakan alam terjadi, baik sumber daya hutan, sumber daya laut, sumber daya air, dan juga adanya pembuangan limbah industri, sampah plastik, kerusakan terumbu karang, bahkan pencemaran udara melalui asap-asap, kendaraan bermotor, pabrik, dan sebagainya. Semuanya itu berawal dari kekacauan manusia karena tidak berada di dalam arah yang benar. Pendidikan yang berpusat pada Kristus adalah mengembalikan semuanya itu agar kiranya penataan kembali sumber daya hutan, sumber daya laut, sumber daya air, penataan kembali tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dalam komunitas-komunitas kecil, dari pedalaman, desa, kota kecil, kota besar, sampai seluruh dunia, harusnya berpusatkan kepada Kristus. Pendidikan yang berpusatkan pada Kristus bukan hanya melulu belajar dengan fondasi firman Tuhan, Alkitab, tetapi juga kebenaran-kebenaran Allah yang ditemukan, yang dikelola, yang menghasilkan teknologi. Orang-orang Kristen akan memanfaatkan semua teknologi yang ada dan sumber daya yang ada dan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam berbagai ilmu pengetahuan untuk dioptimalkan fungsi manfaatnya, gunanya bagi kehidupan yang sejahtera. Kita harus berjuang untuk menata kembali sistem kehidupan berpolitik di sebuah negara, sistem kehidupan sosial budaya di sebuah komunitas etnis, sistem kehidupan ekonomi di dalam segala sesuatu pekerjaan, sehingga tidak ada upaya manusia merusak dirinya atau menindas sesama. Namun demikian, perjuangan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang, satu komunitas, satu institusi, tetapi perlu dilakukan secara global, universal oleh setiap orang Kristen di sepanjang zaman segala abad untuk kembali membawa pendidikan yang berpusat kepada Kristus. Kita tidak memusatkan pendidikan pada siswa, peserta didik, guru, dosen, pendidik, hamba-hamba Tuhan, rohaniawan, pejabat gereja, orang tua, dan juga para tetua, dan pemimpin-pemimpin bangsa, tetapi kita membawa semuanya itu kembali kepada berpusat kepada Kristus yang inkarnasi, yang rela mati, yang berkorban, yang menyampaikan berbagai strategi dan pola pengajaran, pembelajaran dengan contoh, teladan, pemikiran yang komprehensif,
Tentunya pendidikan yang berpusat pada Kristus adalah pendidikan yang sungguh-sungguh memiliki pemikiran yang logis, objektif, sehingga setiap teori, setiap konsep, setiap penggunaan teknologi yang ada harus diuji kembali. Apakah antara ide dan fakta, antara satu fakta dengan fakta yang lain, itu tidak kontradiksi, tetapi bersinergi, membangun sebuah koherensi yang baik di dalam proses pembelajaran. Apakah yang diajarkan di kelas, di mimbar, di rumah, semuanya itu berguna dan berdampak pada kehidupan peradaban. Maka pendidikan yang berpusat kepada Kristus adalah pendidikan yang menggunakan semua sumber daya yang ada, sarana dan fasilitas yang ada, baik yang sudah ditemukan oleh orang-orang yang belum percaya maupun yang sudah digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang percaya di sepanjang zaman. Pada zaman ini dengan teknologi digital 5.0, di mana kita bisa melihat bagaimana kemajuan manusia memanfaatkan sumber daya yang ada, maka orang-orang Kristen di seluruh dunia harus menggunakan dan memanfaatkan itu untuk kehidupan yang sejahtera bagi kehidupan manusia. Ada 8 miliar penduduk di dunia atau lebih, kita berjuang bersama di segala tempat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpusat pada Kristus. Buku, sumber referensi, semua laboratorium, semua data itu dapat kita akses melalui teknologi digital. Kita bisa menemukan, mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, cara, metode penyelidikan yang baik. Kita bisa melakukan investigasi, inventarisasi, dan identifikasi seluruh sumber buku, artikel-artikel jurnal sesuai dengan bagian keilmuan masing-masing. Bergandengan tangan, mengoptimalkan itu, lalu bersama-sama dengan satu tujuan, memanusiakan manusia hidup sejahtera di dalam takut akan Tuhan. Tentu ide dan gagasan ini perlu disebarluaskan, sekalipun ada tantangan dan ancaman. Tantangan yang asalnya dari diri, ancaman yang datangnya dari luar. Kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang jahat, para penguasa-penguasa yang bengis, dan para pemikir-pemikir yang ateis, bahkan orang-orang yang sangat sektarian, primordial, dan tidak melakukan hal-hal yang memanusiakan manusia, mereka menjadi sebuah ancaman. Karena mereka ingin melakukan apapun untuk kepentingan diri. Mereka lebih mencintai diri mereka, uang mereka, dunia ini, dan kegelapan. Itu tantangan dan sekaligus ancaman yang harus kita hadapi sebagai orang-orang Kristen dimanapun berada. Kita dengan semangat seperti apa yang diajarkan Tuhan, mengasihi sesama dan melakukan yang terbaik. Maka pendidikan yang berpusatkan kepada Kristus bukan hanya pengetahuan dan pengertian yang mendalam mengakar dengan utuh, logis, objektif, tetapi juga yang berdampak pada kehidupan karakter dan spiritual yang hidupnya benar. Ini adalah satu kesatuan yang sungguh perlu untuk diterapkan. Dari mulai pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, strata, magister, maupun doktoral. Bahkan di dalam jenjang-jenjang jabatan akademik, mulai dari asisten ahli sampai dengan guru besar. Semuanya haruslah berpusatkan kepada Kristus. Karena Kristus sudah memberi contoh, mulai dari proses pembelajaran yang diikutinya, tatanan yang dijalaninya, struktur yang dihadapinya, ia memberikan penebusan. Ada banyak ahli Kristen yang berupaya untuk menggerakkan gerakan berpendidikan berbasiskan pengajaran, pembelajaran di dalam Kristus. Tentunya kita mendukung, saling bergandengan tangan untuk mengerjakan bagian yang penting ini. Kiranya wacana, pemikiran yang saya sampaikan bermanfaat bagi siapa saja dan mengembangkannya menurut bidang keilmuan dan passion masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.